Halo adik-adik, gimana kabarnya? Ya, semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pelestarian lingkungan. Oke, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Nah, pertama, kita akan belajar tentang pengertian sumber daya. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga bersifat non-fisik seperti energi. Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi lebih besar ataupun hilang untuk selamanya. Dan ada pula sumber daya yang kekal atau selalu ada. Selain itu, dikenal pula istilah sumber daya alam yang dapat dipulihkan atau terbarukan, dan juga sumber daya yang tidak bisa terbarukan. Jadi, pada intinya, sumber daya adalah segala sesuatu atau kekayaan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menunjang kehidupan manusia menjadi kehidupannya lebih mudah. Ada beberapa pembagian dalam sumber daya. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati dan juga sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah segala sesuatu yang ada di alam yang berasal dari unsur-unsur yang hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah segala kekayaan yang ada di alam yang berasal dari unsur-unsur yang tidak hidup, contohnya seperti batu, air, tanah, dan juga hujan. Kemudian juga ada istilah sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Maksudnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah segala kekayaan yang ada di alam yang memiliki perputaran dan dapat diperbarui, serta setiap siklusnya memakan waktu yang relatif singkat. Contohnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah air, karena air dapat diperbarui melalui siklus hujan. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Maksudnya adalah segala kekayaan yang ada di alam yang tidak dapat diperbarui karena tidak memiliki siklus perbaruan dan meskipun punya tapi memakan waktu yang sangat lama atau jutaan tahun. Contohnya adalah bahan bakar minyak atau bahan bakar fosil. Dengan sumber daya alam yang banyak, pasti kita sebagai manusia memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Nah, beberapa contoh dari pemanfaatan sumber daya alam di antaranya yaitu sumber daya laut. Sumber daya yang ada di laut bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata, tumbuhnya biota laut, dan juga sumber makanan tinggi protein. Selain itu, sumber daya laut juga bisa digunakan sebagai penghasil garam. Yang kedua adalah sumber daya hutan. Sumber daya hutan bisa dimanfaatkan sebagai penghasil kayu, tempat perlindungan satwa hutan seperti harimau, monyet, dan juga rusa. Kemudian juga bisa sebagai penghasil oksigen. Dan oksigen tersebut adalah modal sebagai paru-paru dunia. Yang ketiga adalah sumber daya sungai. Sumber daya sungai bisa dimanfaatkan sebagai irigasi, tempat hidup satwa air seperti lumba-lumba air tawar dan juga buaya. Dan yang ketiga, sumber daya sungai juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata seperti Sungai Kapuas dan Sungai Mahakam. Sumber daya alam yang ada di bumi semakin hari semakin terancam. Hal-hal yang dapat mengancam kelestarian sumber daya alam yaitu pertama, penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar bisa berakibat pada pemanasan global atau efek rumah kaca, sehingga bumi akan mengalami kenaikan suhu dan juga akibat paling berbahaya adalah es yang ada di kutub akan mencair sehingga permukaan laut akan naik. Kemudian, perburuan liar terhadap hewan-hewan yang langka dan juga dilindungi. Hal tersebut juga bisa mengancam kelestarian sumber daya alam, yaitu hewan, sehingga bisa jadi
nanti anak cucu kita tidak akan bisa melihat hewan-hewan yang sekarang ini dilindungi. Selanjutnya, ada pengeboman ikan di laut ataupun sungai. Pengeboman ikan biasanya dilakukan dengan pukat harimau. Pengeboman ikan bisa mengancam kelestarian sumber daya alam karena bom ikan yang digunakan tidak hanya membunuh ikan-ikan, tetapi juga terumbu karang, tempat ikan hidup. Hal ini bisa mengakibatkan anak-anak ikan akan mati dan juga spesies ikan tertentu akan musnah. Pencemaran terhadap lingkungan, baik udara, laut, ataupun tanah juga bisa mengancam kelestarian sumber daya alam. Pencemaran lingkungan di udara contohnya adalah polusi yang disebabkan oleh pabrik dan juga kendaraan bermotor. Pencemaran di laut juga bisa diakibatkan oleh tumpahnya minyak yang dibawa oleh tangki-tangki minyak di tengah laut. Pencemaran tanah bisa diakibatkan oleh bahan-bahan kimia dan juga sampah-sampah plastik yang tidak bisa terurai. Lalu, bagaimanakah kita melestarikan sumber daya alam? Cara melestarikan sumber daya alam yang pertama yaitu dengan melakukan tebang pilih. Tebang pilih adalah cara terbaik untuk melestarikan lingkungan sumber daya alam di hutan. Caranya yaitu dengan menebang pohon-pohon yang sudah besar dan tinggi. Kemudian, setelah kita melakukan penebangan, kita juga bisa melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Hal ini bisa berguna untuk tetap mempertahankan sumber daya alam yang ada di hutan. Selanjutnya adalah menangkap ikan dengan jala. Menangkap ikan dengan jala adalah cara melestarikan sumber daya alam yang paling aman, karena ikan-ikan tertentu yang akan terjaring oleh jala adalah ikan-ikan yang berukuran besar, sedangkan anak-anak ikan tidak akan terangkut oleh jala. Dan yang paling penting adalah membuang sampah pada tempatnya, karena sampah adalah faktor paling banyak yang dapat merusak lingkungan dan juga mengancam kelestarian sumber daya alam yang ada di bumi. Selain melestarikan sumber daya alam, kita juga bisa menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Contoh teknologi yang ramah lingkungan yang pertama adalah panel surya. Panel surya adalah perangkat yang dikenal mampu mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Inovasi hemat energi ini juga sering disebut sebagai sel fotovoltaik, yang berarti cahaya listrik. Sel ini bergantung pada efek fotovoltaik untuk menyerap energi matahari dan menyebabkan arus mengalir antara dua lapisan yang memiliki muatan berlawanan. Selanjutnya adalah biogas. Biogas dihasilkan oleh aktivitas fermentasi bahan-bahan organik. Sebenarnya, tidak hanya kotoran hewan yang bisa digunakan sebagai biogas. Kotoran manusia dan juga limbah domestik juga dapat dimanfaatkan sebagai biogas. Kemudian juga ada mobil listrik. Mobil listrik adalah mobil yang menggunakan energi listrik sebagai penggeraknya. Penyebabnya, ketersediaan bahan bakar fosil yang kian hari semakin menipis. Selain itu, penggunaan jenis bahan bakar ini dapat menghasilkan emisi yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, munculnya inovasi pembuatan mobil listrik yang lebih ramah lingkungan. Contoh lainnya, biopori. Biopori adalah teknologi yang dibuat sebagai tempat peresapan air hujan, sehingga ketika air hujan turun tidak menyebabkan banjir. Yang terakhir adalah mobil hidrogen. Mobil hidrogen adalah kendaraan yang menggunakan bahan bakar hidrogen. Bahan bakar ini termasuk paling ramah lingkungan karena kebanyakan udara yang ada di bumi tersusun dari hidrogen. Itu adalah materi untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang kami sampaikan. Terima kasih dan tetap semangat dalam belajar.